udah kering getihnya. Yang juga merupakan istri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Seorang bandar padi di Karawang ditemukan tewas dibunuh di kamar rumahnya. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan yang terbilang keji ini. Nyatanya, otak pelaku adalah istri korban. Dia bersekongkol dengan pria selingkuhannya untuk menghabisi nyawa korban. Setelah suaminya meninggal, rencananya sang istri durhaka ini hendak menikah dengan pacar gelapnya. Namun apa daya, bukan kursi pelaminan yang disinggahi, tetapi ruang penjara yang pengap. Keduanya terancam dikurung dalam penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan berencana. Dalam Singkap edisi kali ini, saya Ganjar Rahardian akan menyoroti kasus kriminal yang menghebohkan masyarakat Karawang ini. Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 11 malam. Ketenangan warga Dusun Mekarjaya RT 16 RW 8 Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya Karawang tiba-tiba terusik. Di kamar sebuah rumah, seorang lelaki bernama Muhammad Ota bin Nija didapati tengah terbujur tak bernyawa. Terdapat luka di bagian kepala, dada, dan leher lelaki berusia 52 tahun ini. Sejumlah tetangga berdatangan ke rumah itu setelah mendengar teriakan istri korban. N, istri korban, berteriak-teriak mengabarkan kepada tetangga bahwa suaminya dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Pelaku masuk dan keluar dari jendela kamar setelah mengeksekusi korban. Ini terlihat dari posisi jendela kamar yang terbuka. Apanya? Kondisi korbannya seperti apa? Ya udah lidah udah set, kepala ini, kuping udah kering getihnya. Ada luka-luka nggak di bagian badan tubuh? Melihat luka dan ini lihat Di leher. iya. Terus di mana lagi, Pak? Udah pengetahuan saya udah Lukanya luka seperti apa, Pak? Luka tusukan atau luka apa? kayak cekikan gitu. Kayak cekikan. Tapi kan itu ada darah, Pak. Iya ada darah. Ada luka. Iya ada luka sedikit sih. Ditemukan kondisinya udah meninggal. Iya. Di mana Pak kondisinya? Di kamar atau di Di kamar. di kamar? Sebelumnya Kak, korban ada permasalahan lain nggak di luar, Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nggak pernah cerita ya. Iya nggak pernah. Kalau kondisi pas itu Pak ada siapa aja pada rumah? Cuma ada bininya doang. Istrinya. Pas waktu di pertama kali ditemuin, memang kondisi lagi kosong atau seperti apa, Pak? Memang itu apa? Ya enggak sih, udah ada itu. Udah ada orangnya. Ada istrinya di situ dalam. Ada istri dalam. Iya. Istrinya. Ini berdua sama istrinya. Berdua. Tapi istrinya nggak kenapa-napa ya, Pak? Enggak. Kronologisnya seperti apa? Jadi informasi dari saksi tadi malam sekira pukul 23 diketahui bahwasanya korban ini ditemukan dalam kondisi lemas dan ada beberapa luka di bagian leher maupun wajahnya. Kemudian saksi satu di korban melaporkan kepada masyarakat dan dibantu oleh saksi dua untuk melakukan penanganan.
Korban sendiri atas nama MO dan tadi sudah dikonfirmasi meninggal dunia dan sampai sekarang kita sedang menunggu hasil dari otopsi. Dugaan sementara mana? Apa? Dugaan sementara korban meninggal karena Dugaan sementara tadi ada beberapa luka ya, kami secara kasat mata ada beberapa luka di bagian wajah, leher, namun tadi hasil komunikasi sepintas dengan dokter kemungkinan dikarenakan hipoksia, kekurangan oksigen. Setelah memperoleh laporan dari warga, petugas dari Polsek Tirtajaya dan Polres Karawang segera mendatangi lokasi. Mereka menggelar olah TKP dan mengevakuasi korban. Polisi mengusut secara intensif kasus ini, sampai akhirnya terungkap bahwa N, istri korban yang berteriak-teriak dan meminta tolong kepada tetangga sesaat setelah peristiwa terjadi hanyalah sandiwara. Rupanya, dialah yang menjadi otak pelaku. Apa motif N, wanita 39 tahun ini membunuh suaminya, dan bagaimana modus operandi yang dia lakukan sehingga nyawa suaminya berhasil dirampas? Singkap akan kembali setelah jeda. N yang juga merupakan istri korban serta seorang laki-laki kepala ini kuping udah kering getihnya. yang juga merupakan istri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Tidak sampai 24 jam, tepatnya pada Sabtu sekitar pukul 9 malam, polisi berhasil meringkus dua pelaku yang menghabisi nyawa Muhammad Ota bin Nija. Keduanya yakni perempuan berinisial N yang merupakan istri korban dan AN, pacar gelap N. AN diringkus di rumah kakaknya di wilayah Sampalan. Saat digeruduk, lelaki berusia 33 tahun ini tak melakukan perlawanan. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono menjelaskan, kedua pelaku memang sudah merencanakan akan menghabisi nyawa korban. Sebelumnya, setidaknya sudah 2 kali mereka melakukan percobaan pembunuhan terhadap Ota. Di malam peristiwa pembunuhan, N seperti biasa berada di rumah bersama Ota suaminya. Tanpa sepengetahuan Ota, malam itu N sudah bersekongkol dengan AN. Saat Ota tengah tertidur lelap, N membuka jendela kamar agar AN bisa leluasa masuk. Menit berikutnya, AN memasuki kamar melalui jendela. Selanjutnya, dia mengambil alat penumbuk padi dan menghantamkannya ke bagian kepala dan dada korban. Tak cukup sampai situ, AN juga mencekik korban hingga akhirnya korban sama sekali tak bergerak. Seusai melakukan aksi kejinya, AN segera keluar kamar melalui jendela. Detik berikutnya, N, istri korban, berteriak-teriak meminta tolong kepada para tetangga. Belakangan diketahui bahwa aksi teriakannya itu hanya sandiwara belaka untuk mengelabui para tetangga dan polisi. Kami menetapkan inisial N yang juga merupakan
istri korban serta seorang laki-laki inisial AD yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Tersangka yang juga merupakan istri korban inisial ini hasil penyidikan memiliki hubungan khusus dengan tersangka AN. Tersangka AN kurang lebih setahun. Kemudian selama setahun berhubungan, kemudian dipicu kekesalan oleh N kepada korban terkait masalah rumah tangga. Disitulah tersangka N dan AN merencanakan pembunuhan terhadap korban Ota. Selama setahun pacaran, mereka sudah merencanakan pembunuhan sebanyak 2 kali. Sekitar pukul 23.00 WIB, tersangka N membuka jendela. Kemudian tersangka N masuk dalam rumah melalui jendela yang dibuka oleh tersangka N. Setelah itu tersangka N masuk ke kamar tersangka N untuk mengecek atau menyuruh tersangka N agar mengecek kondisi korban. Oleh karena itu, tersangka N langsung menuju ke kamar korban, memukul korban dalam kondisi sedang tidur menggunakan alat penumbuk padi yang tersangka AN ambil dari belakang rumah korban. Setelah memastikan korban meninggal dunia, tersangka N yang juga istri korban berteriak ke tetangga menyampaikan bahwa suaminya menjadi korban pembunuhan oleh orang yang tidak diketahui yang diduga masuk lewat jendela. Maka rekan-rekan, kami berhasil mengamankan 3 buah handphone sebagai barang bukti, kemudian palu, kemudian untuk tersangka kita kenakan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, ancamannya seumur hidup. Abah dibangun sama istrinya, sudah sampai bangun, dia udah di sini, Abah langsung ke dalam. Di dalam ternyata udah terbaring seperti tidur biasa. Jam berapa dibangun di warung, Pak? Sekitar 12:30. Tanggal 12 malam. Abah dilihatnya, Abah nggak pakai kacamata, Abah nggak lihatnya nggak jelas. Tapi saya lihat mukanya, itu Abah nengok-nengok, lah ini mukanya banyak darah, kuping, kenapa ya? Pamit ya Abah, ya Abah saya jemput 2 hari kata kita ada ke belakang. Oh ini kok darah nih, pecah nih. Kata Abah nggak tahu pembunuhan. Ya Abah tuh pegang tangannya, dipencet ada masih hidup apa enggak. Sudah kosong yang ininya. Yang atas nggak ada. Di atas istrinya nanya, Bang bagaimana masih ada? Ya nggak Bang nggak jawab hidup matinya enggak. Udah masih hangat sudah. Terus lihat dia mengatakan itu Bang, jendela itu ada yang nyongkel. Abah dia rewas, astagfirullahaladzim, ini pembunuhan. Ada Abah gitu. Abah terus keluar. Sudah sampai situ. Setelah berhasil melakukan perampasan nyawa, N dan AN sudah berniat akan melangsungkan pernikahan. Namun tentu saja niat mereka tak bakal terkabul. Bukannya mengenakan busana pengantin, keduanya malah mengenakan kaos berwarna oranye, kaos khas tahanan. Singkap akan segera kembali usai jeda. Dulu juga ya sebelum saya jadi kades juga dia sebagai pedagang padi ya bersama-sama sama saya Pak. Ya dengan tetangga tidak ada masalah, orangnya memang ya dalam bidang
keagamaan juga dia ikut berkecimpung, Pak. Memang dia sebagai DKM. Kepala ini kuping udah kering getihnya. Yang juga merupakan istri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Dari interogasi yang dilakukan penyidik terungkap bahwa rumah tangga N dan Ota dalam kondisi yang tak harmonis. Terungkap pula bahwa N dan AN sudah menjalin asmara sejak setahun lalu. Keduanya malah merencanakan menikah dengan terlebih dulu menghilangkan nyawa Ota. Di mata warga, Ota merupakan sosok yang baik. Ini diungkapkan Suhata, Kepala Desa Tambak Sumur. Oke, nanti pimpin ya. Stop. Pak Jota itu ya orangnya baik ya. Memang teman saya dari dulu juga ya, sebelum saya jadi Kades juga dia sebagai pedagang padi ya bersama-sama sama saya, Pak. Ya dengan tetangga tidak ada masalah. Orangnya memang ya dalam bidang keagamaan juga dia ikut berkecimpung, Pak. Memang dia sebagai DKM bendahara dari Masjid Muhajirin Dusun Mekarjaya. Ya kepada tetangga tidak ada bermasalah, walaupun ke para petani juga dia baik-baik aja, Pak. Ya saya juga sangat terpukul sekali atas nama pribadi maupun kepala desa maupun pemerintahan desa Tambak Sumur. Saya juga ikut andil untuk mencari orang tersebut. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sama sekali ya, berterima kasih kepada pihak dari Kapolsek Tirta Jaya maupun Kapolres Karawang ya, dengan sekedap netral lah, hanya tidak beberapa jam itu sudah ditemukan si pelakunya itu. Niat N dan AN untuk melanggengkan hubungan dengan ikatan pernikahan gagal total. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keduanya terancam mendekam di dalam penjara seumur hidup. Kasus istri menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap suami bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Karawang. Pada 27 Oktober 2021 silam, kasus serupa terjadi di Jalan Jeruk Puro 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Perempuan berinisial NW mendalangi aksi pembunuhan terhadap Hairul Amin, suaminya. Dia membayar 7 orang untuk menghabisi nyawa lelaki yang seharusnya dicintai dan dihormatinya itu. Hairul Amin merupakan pemilik rumah makan Padang yang buka di Gor Panatayuda. Pembunuhan terjadi ketika Hairul Amin hendak pulang ke rumahnya setelah bersantap di sebuah warung makan. Hanya beberapa meter sebelum tiba di rumah, dia diserang sekelompok lelaki. Sejumlah tusukan dan bacokan senjata tajam mendarat di beberapa bagian tubuhnya, yakni kepala, leher, dada, perut, dan tangan. Korban pun tersungkur bersimbah darah, dia tewas di tempat. Pada Rabu 3 November 2021, polisi meringkus AM alias Otong, salah seorang pelaku di rumah kontrakannya. Dari mulut Otong, polisi mengendus keterlibatan NW
Dan akhirnya NW yang merupakan istri korban berhasil diringkus bersama para pelaku lainnya. Dari keterangan para tersangka, terungkap bahwa NW lah yang menjadi otak pelaku. NW memberikan imbalan sebesar 30 juta rupiah kepada 7 orang pelaku untuk menghabisi nyawa suaminya. Imbalan baru diberikan 20 juta rupiah melalui Otong. Niat menghilangkan nyawa suaminya sudah 2 kali direncanakan. Rencana yang pertama gagal dilakukan. NW mengaku pernah pula berusaha menghilangkan nyawa korban dengan cara santet. Namun, cara ini tak berhasil. Dan upaya jahat itu baru berhasil dilakukan pada 27 Oktober malam. NW mengaku sudah lama menaruh rasa sakit hati kepada suaminya. Dikatakannya bahwa Hairul Amin suaminya mempunyai wanita idaman lain atau Will. Hairul juga konon sering meminta uang kepadanya. Kekesalan, sakit hati, dan dendam yang terakumulasi dan dipendam NW melahirkan perbuatan niat jahat. Apapun alasan dan motifnya, menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan keji yang dilarang oleh agama apapun. Terlebih yang menjadi korban adalah sang suami. Niat jahat yang membuncah memang terkadang mampu mengenyahkan akal sehat. Para pelaku kriminal tak berpikir panjang atau seolah-olah lupa bahwa setiap tindak kejahatan pasti ada konsekuensi hukum. Demikian Singkap kali ini, saya Ganjar Rahardian undur diri. Salam singkap. Cipta TV selalu di hati.